Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini kita bergembira atas Hari Raya Pentakosta, puncak masa Paskah. Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putra turun ke dalam diri para murid Yesus dan melahirkan gereja. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 dan seterusnya, Yesus menjanjikan Parakletos, satu nama dari Roh Kudus yang berperan sebagai pertama, penolong, yang identik dengan advokatus, sang pembela dalam sidang pengadilan. Yesus meminta kepada Bapanya penolong tersebut. Dia adalah sisi lain dari kodrat Yesus sebagai firman Allah. Dalam kesatuan kasih Yesus dan Bapanya, sang penolong itu hadir sepenuhnya dalam Roh Kudus. Dalam Credo Nikia Konstantinopel, Roh Kudus diimani sebagai Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan pengantaraan para nabi. Dalam perikop Injil hari ini, Roh Kudus berperan seperti halnya pembela, advokat dalam sidang pengadilan. Arti kata Latin advocatus adalah pribadi yang dipanggil untuk menolong. Jadi, Roh Kudus berperan sebagai pribadi ilahi yang dipanggil untuk menolong para murid Yesus Kristus, seperti halnya pembela, advokat. Roh Kudus hadir jika dipanggil dengan cinta kasih, ayat 15-16. Gereja mengajarkan doa yang indah untuk memanggil kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Roh Kudus adalah api cinta kasih Allah yang menggelorakan semangat, budi, dan hati para murid Yesus dengan api kasih ilahi. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa Roh Kudus hadir membakar dalam rupa lidah-lidah api tanpa menghanguskan. Kisah 2 ayat 3. Seperti Roh Allah yang menampakkan diri kepada Musa dalam rupa semak duri yang menyala, tetapi tidak dimakan api. Keluaran 3 ayat 2. Dalam esensi kasih seperti itulah, Yesus dan Bapa dalam ikatan roh yang keluar dari keduanya akan datang dan tinggal di dalam hidup orang yang tahu menghayati cinta kasih. Ayat 23. Kedua, berperan sebagai roh kebenaran, ayat 17. Daya tampung ingatan para murid terbatas, namun Roh Kudus akan mengingatkan semua kebenaran yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Maksudnya, Roh Kudus menjadi guru yang menggerakkan ingatan para murid tentang kebenaran yang diajarkan Yesus Kristus, ayat 26, serta implikasinya dalam zaman yang berubah-ubah. Sabda kekal Yesus selalu aktual sepanjang zaman dan menjadi inspirasi yang tak pernah usang. Damai sejahtera bagimu dan salam jeda 3 menit.